Ibu kota negara Indonesia berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bagaimana dari sisi kesiapannya, terutama dalam hal payung hukumnya? Pemerintah mulai membahas rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau Undang-Undang IKN yang baru, yakni sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN untuk menjawab berbagai tantangan serta isu baru yang dinilai menghambat proses pemindahan ibu kota secara tepat waktu. Beberapa isu dan tantangan baru tersebut belum cukup terakomodir pengaturannya dalam Undang-Undang IKN. Perwakilan pemerintah yang hadir, yakni Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto, Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wamenkeusuhasil, Nazara. Lebih lanjut Suharso menjelaskan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa isu dan tantangan baru. Dalam rapat ini, pemerintah menyerahkan poin-poin perubahan rancangan Undang-Undang IKN. Suharso memaparkan, setidaknya ada 9 pokok perubahan dalam revisi Undang-Undang IKN. Pertama, terkait kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Kedua, soal pertanahan di wilayah IKN Nusantara. Selanjutnya, poin ketiga adalah perubahan terkait pengelolaan keuangan yang dibagi 3 hal, yakni, anggaran, barang, dan pembiayaan. Soal pengelolaan keuangan terkait anggaran dilakukan lantaran kedudukan Otorita IKN sebagai pengguna anggaran atau barang menyebabkan ketidakleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Sehingga perubahan diperlukan untuk memberikan kewenangan otorita sebagai pengelola anggaran dalam kedudukannya sebagai pemerintah daerah khusus, kata Suharso dalam rapat kerja tersebut. Sementara, lanjut Suharso, pengelolaan keuangan terkait barang dilakukan untuk memberikan kewenangan otorita sebagai pengelola pemerintah daerah khusus, Pemdasus, pengelolaan keuangan. Ujar dia, diperlukan dalam pengalihan kedudukan otorita dari pengguna menjadi pengelola anggaran barang agar otorita lebih mandiri. Lebih lanjut, Suharso poin perubahan keempat yakni pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Perubahan tersebut dilatar belakangi oleh kombinasi antara aparatur sipil negara, ASN, dan profesional, non-birokrat untuk memperkuat pelaksanaan 4P, persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara, dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN. Kelima, pemutakhiran delineasi wilayah yang dilatar belakangi oleh Pulau Balang yang perlu dikeluarkan, seluruhnya dari wilayah IKN dengan pertimbangan pengelolaan satu kesatuan ekosistem. Keenam, penyelenggaraan perumahan yang dilatar belakangi oleh peran utamanya dalam 4P. Dalam percepatan pemenuhan kebutuhan hunian, diperlukan pengaturan yang mengatur pemberian kesempatan bagi pengembang, terutama untuk mengalihkan kewajiban hunian berimbang di luar IKN Nusantara ke dalam wilayah IKN dengan pemberian intensif.